Jadi gini, penting kita untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, ya, ibu apa? Terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi dengan saudara. Menjalin silaturahmi termasuk amalan yang memiliki banyak keutamaan. Ya, berbagai sumber yang sangat luar biasa dari hadis dan Al-Quran menjelaskan menjalin silaturahmi adalah salah satu cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Seperti dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan jauhkanku dari neraka." Maka Nabi SAW bersabda, "Sungguh dia telah diberi taufik atau sungguh telah diberi hidayah. Apa tadi yang kau katakan?" kata Rasulullah. Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu hadirin, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan salat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi. Setelah itu orang itu pergi. Nabi SAW bersabda kembali, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pasti dia masuk surga. Jadi jelas itu bagaimana tentang silaturahmi. Tadi pertanyaan tadi, apa itu hukum menjalin silaturahmi? Hukum silaturahmi menurut Islam adalah wajib karena merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan saudara lainnya. Menjamin silaturahmi ini Bapak Ibu menurut hadis di atas juga termasuk kepada bagian dari ajaran Islam. Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan khususnya bagi semua muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penting menjaga silaturahmi jika terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang 36. Apa kata Allah? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dengan tetanggamu, dan tetangga yang jauh. Nah, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membahayakan diri. Terdapat beberapa keutamaan yang didapat orang yang selalu menjaga dan menjalin silaturahmi dengan saudara sesama muslim. Apa itu keutamaan? Pertama, kata Rasulullah dan kata Allah tadi, bisa kita simpulkan, satu, meluaskan rezeki. Seorang yang senantiasa menjalin tadi silaturahmi kepada sesama muslim, maka Allah akan meluaskan rezekinya. Selain itu Allah juga akan menambah umur pada seorang yang dapat menjaga hubungan dengan baik dengan sesama. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjamin silaturahmi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini selanjutnya Bapak Ibu dapat kita simpulkan, yang kedua, dapat terhubung dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kebukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Dia menjawab lagi, iya. Dia berfirman, itulah untukmu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Menjaga tali silaturahmi bisa menjadi cara untuk kembali terhubung dengan Sang Pencipta, memperlakukan manusia dengan baik, juga jadi salah satu cara menjalankan perintahnya. Yang ketiga, didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, Bapak Ibu, engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan sesuatunya dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung tali silaturahmi. Dia berpegang dengan apa yang kuperintahkan kepadanya, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa seorang muslim yang senantiasa menjalin tali silaturahmi akan didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari neraka karena telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, yang keempat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 21 Allah berfirman, dan orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, yang kelima, mendapat pahala seperti memerdekakan budak. Seorang menjaga dan menjalin tali silaturahmi maka akan mendapatkan pahala serta memerdekakan seorang budak. Sebuah hadis riwayat dari Ummul Mukminin
Maimunah binti Haris radhiyallahu anha bahwasanya dia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Rasulullah sebelumnya, maka taatlah pada hari yang menjadi gilirannya. Ia berkata, apakah engkau merasa wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku? Nabi bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Dia menjawab, ya. Kemudian Rasulullah SAW, kata Ibu, adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Menjaga keturunan merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga itu. Menjaga hubungan silaturahmi. Banyak hari ini orang-orang yang memutus silaturahmi, baik sesama keluarganya atau sesama temannya dan sahabatnya. Apalagi di saat-saat hari ini kita melihat banyak sekali yang tidak mau lagi menjalin silaturahmi, sampai-sampai tidak mau menyapa saudara, menyapa keluarga, sampai-sampai orang tua sendiri pun juga dia putuskan hubungan silaturahmi. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu, hadirin dirahmati Allah, sesama tetangga, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita dan jabatan kita dan pangkat kita, kita tetap harus menjaga silaturahmi. Demi Allah, orang menjaga silaturahmi ini seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran juga Allah sampaikan, dan supaya kita tetap harus menjaga ini. Demi Allah, kita akan mendapatkan keberkahan, 1000 keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu Bapak Ibu pengajian kita di pagi hari ini di aula lokasi KUA Kecamatan Kota Sebelah Terusan. Semoga Allah memberikan sebuah keberkahan kepada kita ya. Semoga kita nanti ngaji lagi tentang hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.